Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enggi Faridi dengan NIM 53010200054. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester SPI Klasik dengan tema Islam pada masa periode Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti Rasulullah. Adapun nama Khulafaur Rasyidin dicetuskan oleh sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Di dalam Al-Quran, manusia umumnya ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah, yaitu untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Pengertian khilafah secara khusus yaitu para pengganti Rasulullah dalam memimpin umatnya dan menjadi imam serta memimpin suatu kekuasaan. Adapun yang dimaksud Khulafaur Rasyidin yaitu para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia secara adil, bijaksana, dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tugas Rasul ada dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, sedangkan tugas Khulafaur Rasyidin yaitu untuk menggantikan sebagai kepala pemerintahan. Adapun tugas Rasul tidak dapat digantikan oleh para Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari para kalangan sahabat pasca beliau wafat. Tokoh pertama yang menjabat Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Sebelum masuk Islam ia bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam ia diganti Rasulullah menjadi Abdullah. Ia merupakan sahabat yang pertama kali masuk Islam sehingga dijuluki Abu Bakar, yang artinya bapak pemagi, yaitu pagi-pagi memeluk agama Islam. Adapun julukan As-Siddiq yaitu yang berarti membenarkan. Ia membenarkan suatu segala peristiwa Rasulullah. Contohnya yaitu Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah wafat, ia tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan menggantikan kepemimpinan politik umat Islam. Maka para tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk musyawarah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Masing-masing dari mereka berpendapat bahwa mereka layak untuk menggantikan sebagai kepemimpinan Rasulullah. Setelah perdebatan panjang, maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama yang menjabat untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang pemberontakan orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Untuk memerangi tersebut, maka Abu Bakar mengirim pasukan ke Yamamah untuk menumpas orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dalam insiden tersebut, banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Karena khawatir hilangnya Al-Quran, maka Sayyidina Umar mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar menjabat khalifah hanya selama 2 tahun. Selama ia menjabat, ia menyelesaikan masalah yang terjadi dalam umat Islam. Ia juga mengembangkan wilayah hingga keluar Arab. Khalifah yang kedua yang menggantikan Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab. Saat masih terbaring sakit, Abu Bakar melakukan tinjauan terhadap tokoh-tokoh siapa saja yang berhak menggantikan beliau sebagai pemimpin. Atas beberapa pertimbangan, maka dipilihlah Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau sebagai khalifah. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nama ayahnya yaitu Khattab dan nama ibunya yaitu Khotmah. Umar memiliki perawakan yang tinggi, besar, gagah, dengan otot-otot yang menonjol di kaki dan tangannya, serta memiliki jenggot yang lebat dan memiliki wajah yang tampan. Umar bin Khattab dibesarkan di kalangan Bani Adi, yaitu salah satu kaum di suku Quraisy. Umar juga dijuluki sebagai Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman. Semasa pemerintahan Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam juga memperoleh hasil yang gemilang, yaitu wilayah yang ditaklukkan orang-orang Islam diantaranya yaitu Syria, Irak, Mesir, dan semenanjung Arab serta Palestina.
pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Saat melakukan sholat subuh, Umar bin Khattab ditikam oleh seorang budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ia pun wafat saat melakukan sholat subuh. Semasa pemerintahannya, Umar dikenal pandai dalam menciptakan peraturan. Ia tidak hanya menciptakan peraturan, tapi ia mengkaji ulang kebijakan yang ia lakukan. Umar juga dikenal sebagai sosok yang sederhana. Khalifah yang ketiga yang menggantikan Umar bin Khattab yaitu Utsman bin Affan. Nama aslinya ialah Utsman ibnu Affan ibnu Abdul As ibnu Abni Umayyah. Ia memeluk agama Islam lantaran ajakan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan pada masa pemerintahannya merupakan masa terpanjang dari para Khulafaur Rasyidin lainnya. Ia menjabat selama 12 tahun. Utsman selama menjabat dibagi menjadi 2 periode, yaitu 6 periode pertama dan 6 periode yang kedua. 6 periode yang pertama yaitu masa yang baik, sedangkan 6 periode yang kedua yaitu masa yang buruk. Kenapa di sini disebut masa yang buruk? Yaitu karena pada masa ini banyak sekali pemberontakan dikarenakan rakyat merasa kecewa terhadap kebijakan Utsman untuk mengangkat keluarganya untuk menjadi pejabat yang tinggi, terutama yaitu Marwah ibnu Hakam. Dialah yang menjalankan kebijakan, sedangkan Khalifah Utsman hanya menjabat sebagai khalifah. Meskipun demikian, Khalifah Utsman bin Affan juga membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi kaum muslimin, di antaranya yaitu membuat jalan-jalan, membuat bendungan dan membagi air ke kota-kota, serta membangun masjid-masjid. Prestasi Utsman bin Affan yang paling utama yaitu membukukan sebuah Al-Quran, yaitu menulis kembali Al-Quran yang pernah ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kondisi semakin mencekam dan banyak sekali pemberontakan. Akhirnya Utsman dibunuh saat beliau membaca Al-Quran di rumahnya. Khalifah yang keempat yang menggantikan Utsman bin Affan yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sampai ke Persia dan Afrika. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak ada pilihan lain selain memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Waktu itu Ali bin Abi Thalib menolak, namun atas paksaan Tolhah dan Zubair, maka Ali mau dibaiat oleh mereka menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib hanya menjabat selama 6 tahun. Selama ia menjabat, banyak sekali terjadi pemberontakan dan pergolakan. Awal pemberontakan yang ia hadapi yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Aisyah, Tolhah, dan Zubair. Pemberontakan ini dilatar belakangi karena Ali bin Abi Thalib tidak mau menghukum para pelaku pembunuhan Utsman, sehingga terjadilah perang terhadap mereka. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib menimbulkan perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung dengan bekas pejabat-pejabat tinggi yang kehilangan jabatannya untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa penting semasa Ali menjabat yaitu perang antara kubu Ali dengan Muawiyah. Perang itu dilakukan di daerah Siffin sehingga dinamakan Perang Siffin. Pada 24 Januari 661 Hijriah, saat menuju ke masjid, ia terkena pedang beracun di dahinya. Pelakunya yaitu seorang pengikut kelompok Khawarij. Atas peristiwa itu, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib gugur wafat sebagai orang syahid. Setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tidak ada khalifah yang menggantikannya. Otomatis Khulafaur Rasyidin berakhir pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran kontribusi Khulafaur Rasyidin pada peradaban Islam. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami perkembangan atau kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Dilihat dari segi sosiologis bahwa pemimpin-pemimpin Khulafaur Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia, karena mereka adalah sosok pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya.
Mereka juga seorang pemimpin pemerintahan yang ideal dan harus dijadikan contoh. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan berkembangnya wilayah kekuasaan Islam dan adanya pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengembangan agama-agama Islam yang dilakukan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil-hasil yang gemilang. Ekspansi ke negeri yang sangat jauh dari kekuasaan merupakan suatu kemenangan yang sangat menakjubkan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi begitu cepat diantaranya itu Islam di samping mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga mementingkan soal pembentukan masyarakat. Yang kedua, dalam dada para sahabat Nabi Muhammad SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat untuk kewajiban menyerukan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga yaitu Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap yang simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya. Yang selanjutnya itu Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu dapat membantu penguasa Islam untuk melakukan ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu saya ingin menyimpulkan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi mengenai Islam pada masa periode Khulafaur Rasyidin. Kesimpulan pertama yang akan saya sampaikan yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan dalam berbagai bidang. Misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pembentukan armada angkatan laut, pertahanan militer yang semakin kuat, pembentukan Baitul Mal, dan pembukuan Mushaf Al-Quran, serta masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin lainnya. Kesimpulan yang kedua yaitu umat Islam masih betul-betul berpegang kepada tali agama Allah yang lurus, dalam artian ajaran Islam dijadikan sebagai dasar negara. Apa yang diperintahkan agama diyakini sebagai kebenaran yang mutlak dan mereka tidak ragu terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Kesimpulan yang ketiga itu di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat, para Khulafaur Rasyidin juga mengalami hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pemberontak. Hambatan itu diantaranya itu satu, munculnya nabi-nabi palsu pasca Rasulullah wafat serta orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, munculnya kelompok-kelompok pemberontak baik di luar Islam maupun di dalam tubuh Islam itu sendiri. Yang ketiga, terjadinya perpecahan antara kaum muslimin dengan kaum muslim yang lainnya. Perpecahan itu dipicu karena kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan untuk menduduki tahta kekhalifahan. Akhirnya kelompok-kelompok tersebut berperang dengan muslim satu dengan muslim yang lainnya. Kelompok-kelompok yang ingin menduduki khalifah yang paling terkenal yaitu Muawiyah dan Zubair. Selain Muawiyah dan Zubair masih banyak lagi kelompok-kelompok lain yang ingin menduduki sebagai khalifah. Kesimpulan yang keempat yaitu selain ada hambatan, para Khulafaur Rasyidin juga mempunyai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya yaitu untuk mengatasi para nabi palsu, para Khulafaur Rasyidin dengan cara damai. Bagi kelompok yang tidak mengindahkan ultimatum dari khalifah, maka jalan terakhir yaitu dibasmi dengan cara diperangi. Yang kedua yaitu untuk mengatasi kelompok-kelompok yang ingin menduduki khalifah, yaitu dengan cara berunding atau musyawarah. Apabila musyawarah itu tidak dapat dilakukan, maka perang akan terjadi antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Berikut kesimpulan yang saya sampaikan dari penjelasan mengenai Islam pada masa periode Khulafaur Rasyidin. Pesan yang dapat saya sampaikan yaitu kita sebagai umat muslim harus mencontoh dan meladani para Khulafaur Rasyidin dalam menyebarkan agama Islam. Walaupun terjadi hambatan, mereka tetap menyebarluaskan agama Islam itu. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila dari awal kata hingga akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.